Oke, hai selamat datang lagi semuanya di entah episode keberapa lah ini ya tentang 5 buah saham berpotensi cuan beserta trading plan-nya. Nah, kali ini kita bakal bahas untuk periode tanggal 6 sampai tanggal 10 September 2021. Nah, jadi sebenarnya 6 sampai 10 ini adalah waktu entry-nya ya. Jadi di sini nanti kita akan pantau saham-saham yang akan kita bahas ini selama tanggal-tanggal tersebut dan kita akan tentukan kapan nanti kita entry, oke? Dan seperti biasa nanti kita akan bahas mulai dari trennya, kita akan bahas mulai posisi candlenya, terus bandermologinya, dan yang paling penting kita akan bahas trading plan-nya. Jadi kita bisa trading lebih disiplin, lebih teratur, dan lebih terstruktur seperti itu. Oke, jadi tanpa basa-basi lebih lanjut, oke, satu lagi nih basa-basinya, kelupaan tadi. Dia nanti sahamnya ini random ya, sahamnya ini random, nggak dari sektor tertentu, tapi aku list, aku urutin dari yang bandarmologinya paling oke, ya. Dari bandarmologinya paling oke sampai yang biasa-biasa aja deh, seperti itu. Oke, jadi tanpa basa-basi lebih lanjut, ya, kita mulai aja. Lalu saham yang pertama itu apa? Oke, saham yang pertama itu yang udah kita hint di story, yaitu ada si IPTV, ya, IPTV, IPTV. Kita tulis aja nih, IPTV. Oke. Nah, jadi di sini ada IPTV, ya, kita besarin kali. Aha, biar jelas. Oke, jadi di sini ada IPTV, ya. Jadi IPTV ini sebenarnya trennya itu overall masih bergerak sideways ya. Overallnya masih sideways. Tapi di sini kita lihat dia membentuk minor uptrend ya. Minor uptrend itu terbentuk dari struktur-struktur uptrend yang masih kecil-kecil pembentukannya. Contohnya seperti ini nih. Ada terbentuk low, lalu ada terbentuk high, baru ada higher low dan lalu ada higher high seperti itu. Nah, seperti itu kalau kita sudah tahu tren mayor dan tren minornya, sekarang kita lihat posisi candle-nya itu di mana gitu kan. Posisi candle kalau kita perhatikan itu dia sudah berhasil break resisten di sini. Dia berhasil break resisten dengan dua long body candle dengan volume yang sangat-sangat bagus ya. Kita bisa lihat bahwa volumenya cukup besar di sini. Nah, selama 3 hari terakhir dari selama bulan September lah ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 3 ini dia masih dalam fase retest. Nah, bagusnya kalau kita perhatikan bandermologinya ya IPTV mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 3 ya. Kita perhatikan di sini dia masih akumulasi ya. Dia masih akumulasi oleh EP. Dia diakumulasi oleh EP. Berarti overall masih akumulasi, masih sangat bagus. Nah, kalau aku itu sukanya nganggap retest yang dibarengi dengan akumulasi yang cukup besar itu sebagai ancang-ancang. Ya, sebagai ancang-ancang persiapan untuk meluncur seperti itu. Ya, tapi who knows, di tengah market yang kurang stabil ini, kita lebih bagus perhatikan price action dan trading dengan cara disiplin seperti itu. Oke, jadi udah tahu gimana trennya, udah tahu gimana bentuknya, udah tahu gimana bandermologinya. Yang keempat itu bakal kita bahas adalah trading plan. Ya, jadi karena ini sedang retest dan sudah menyentuh support barunya, sebenarnya ini udah cukup bagus untuk kita beli. Ya, jadi untuk penempatan stop loss kita letakin di bawah support aja, satu tick di bawah support. Berarti di 266. Ya, di 266 di sini dan itu sekitar 2,92, 3% lah ya. Untuk target profit, kita letakin di resisten ya. Ada sekitar 12,41% atau di 308. Jadi risk reward ratio masih 1 banding 4,25 ya. Bisa kalian lihat di sini masih sangat-sangat menarik. Oke, jadi silakan dipantau dan entry ketika candle-nya masih bagus. Oke, kalau terbang duluan jangan dikejar ya. Seperti itu. Lalu untuk Inco yang kedua. Saham yang kedua itu ada Inco. Ya, di sini Inco kita lihat Inco itu sudah berhasil break trend line ya. Di sini sudah berhasil break trend line, sekarang sedang berkonsolidasi di support. Oke, jadi dia trennya itu sedang melakukan transisi tren karena baru break dari downtrend. Baru dia sekarang sedang berada di support nih, konsolidasi nih di support. Oke. Coba kita zoom in sedikit biar lebih jelas. Coba lebih zoom kali. Oke, di sini sudah bagus. Nah, kita lihat di sini dia juga mencoba untuk membentuk struktur uptrend ya. Bisa kita lihat bahwa dia itu sedang membentuk di sini ada low-nya, lalu di sini ada high-nya, lalu di sini dia sedang berkonsolidasi dan membentuk
higher low di situ ya. Berarti harapan kita dia segera breakout dan membentuk higher high seperti itu. Oke, jadi karena ini adalah di area akumulasi gitu kan. Ya, jadi dia berkonsolidasi di support ini, aku sukanya bilangnya dia area akumulasi. Kita cek dulu deh. Kita cek tanggal 3 kemarin itu dia ngapain sebenarnya kan? Ngapain sih para pelaku pasar itu? Nah, kalau kita cek 3 hari terakhir mulai dari awal September, dia overall masih akumulasi ya. Kita bisa lihat CS di sini akumulasi. Kita masih bisa lihat dia masih overall akumulasi. Berarti masih oke. Ya, jadi caranya ini nggak langsung HK. Kita nggak boleh beli langsung HK. Ya, jadi kita itu harus cicil sampai gimana sih caranya nanti biar kita punya average sebawah mungkin selama masih di atas support gitu. Jadi kita nego sedikit lah, misalnya ya kita punya average di 5025 deh. Ya, untuk stop loss, aku mau letakin di bawah support seperti biasa. Berarti ada sekitar 4,5% di 4.800 di sini. Oke, untuk target profit aku letakin di resisten di sini. Berarti ada sekitar ya 11,44 ya, 11,5. 11,5 di 5.600. Oke, berarti risk reward ratio kita ini masih 2,5. 1:2,5 ya, bisa kalian lihat di sini. Berarti masih sangat-sangat menarik untuk mengembangkan portofolio kita. Seperti itu untuk yang kedua. Lalu untuk saham yang ketiga itu ada saham CTRA ya. Ada saham CTRA. Nah, kalau kalian lihat trennya itu dia sedang membentuk downtrend tapi sudah berhasil break. Ya, jadi posisi candlenya itu sekarang dia sedang membentuk long body candle dan dia udah berhasil breakout dari trend line ditambah break resisten ya. Kalau kita lihat di sini dia udah berhasil closing di atas resistennya seperti itu. Oke. Nah, jadi uh, kita lihat bandarmologinya apakah ada yang spesial di breakout ini gitu kan. Untuk tanggal 3 sendiri, ketika dia breakout, CTRA. Ya. Nah, dia masih tergolong akumulasi, walaupun nggak sekuat yang dua kemarin. Yang dua tadi kita bahas ya. Jadi dia overall masih akumulasi di sini. Oke, akumulasinya lebih merata ya. Kita bisa lihat bahwa di sisi kirinya ini lebih sedikit daripada di sisi kanan dan pembeliannya itu juga dihitung overall masih lebih banyak seperti itu. Jadi masih akumulasi walaupun nggak terlalu kuat gitu ya. Nah, jadi itulah makanya saya bilang, saya gambarkan di sini dia mau retest dulu. Karena saya nggak mau kejadian lagi seperti BTPS. Kemarin itu udah banyak yang CL, tapi ternyata ketika dia menyentuh trend line, dia terbang. Seperti itu. Ya, jadi di sini tadi CTRA, kita udah lihat bandarmologinya, trading plan-nya bagaimana gitu kan. Nah, jadi untuk CTRA ini saya sarankan untuk benar-benar nunggu retest aja dulu gitu kan. Jadi kita bakal punya dua skenario. Yang pertama itu kalau dia nanti sudah turun sini dekat-dekat, nggak harus tepat lah di sini ya. Dekat-dekat trendline udah bisa mulai dicicil di 885 misalnya. Dengan stop loss itu kalau dia balik ke dalam trendline berarti sekitar 1,69 ya, atau kalau mau lebih ekstrem sedikit bisa di 2,26%. Seperti itu. Untuk target profit saya tetap mau pakai yang ini. Saya mau tetap pakai yang resisten yang ini. Jadi dia ada di 11,30% ya. Jadi dengan kalau kita nunggu retest itu dia bisa mencapai 1,1:5 risk reward ratio. Nah, skenario kedua, kalau memang dia nggak pullback, ya kalau memang dia nggak pullback dan mau lanjut terus gitu, ya udah nggak apa-apa, kita beli aja, kita sesuaikan, kita beli di sini misalnya ya satu tick di atas harga sekarang, contohnya untuk stop lossnya kita letakin di sini. Nah, jadi sekitar 3% lah 2,72 ya. Jadi di sini pun dia risk reward ratio masih 1:2,6, masih cukup lah untuk mengembangkan portofolio kita walaupun nggak sebaik ketika nanti dia retest seperti itu. Oke, begitu untuk saham yang ketiga. Lalu untuk saham yang keempat ini ada datang dari LSIP. Nah, LSIP kalau kalian lihat ya, dia awalnya itu trennya berbentuk uptrend nih. Ada strong uptrend di sini, lalu dia bersideways, lalu dia drop ya, drop di sini konsolidasi, dia drop lagi. Nah, posisi candle sekarang dia itu sedang membentuk bullish channel. Nah, aku nggak bilang ini bearish flag ya. Seharusnya ini bisa bearish flag ya kalau kita lihat sekilas. Cuman aku lihat range-nya itu terlalu gede ya. Range-nya itu terlalu gede. Jadi aku bilang ini bullish channel aja gitu, daripada si bearish flag. Nah, either way resiko masih cukup minim di sini.
ya, resiko masih cukup minim. Kenapa? Karena posisi candle sedang berada di support trendline. Jadi resiko masih kecil dengan reward yang cukup menarik. Seperti itu. Oke, coba kita cek deh. Selama dia di support ya, dari tanggal 27 sampai tanggal sekarang itu Bandarmologi ngapain ya kan? Di Broksum itu ada apa dari tanggal 27 ya tadi sampai sekarang di LSIP. LSIP. Nah, di sini dia akumulasi walaupun cukup apa ya? Cukup lemah juga. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa yang kiri ini bisa dikatakan fake distribution. Ya, fake distribution kenapa? Karena sebenarnya penjualnya itu lebih sedikit, tapi kalau misalnya di sini quantity volumenya itu lebih besar, maka bisa dibilang real distribusi. Tapi kita lihat di sini YP mengakumulasi, jadi kita bisa simpulkan bahwa selama dia di support ini terjadi fake distribution atau masih punya potensi untuk naik seperti itu ya. Nah, jadi untuk trading plan-nya bagaimana? Gitu kan. Untuk trading plan, kita bisa beli sekarang aja karena ya dia udah di support, atau kalau misalnya ada pullback sedikit, bisalah di sini ya. Untuk cut loss selalu kita letakin di bawah trendline, di bawah support, di bawah breakout dan sebagainya. Yang penting di bawah gitu ya. Berarti resiko kita masih ada 2% di sini di 1075. Untuk reward, aku punya dua buah reward di sini. Yang pertama itu aku mau letakin di high sebelumnya ya. Berarti ada di resistensi ini sekitar 7%. Dan untuk reward yang kedua itu ada 11,36%. Jadi masih cukup oke ya, 1/5 risk reward ratio dan 1 dibanding 3,2 seperti itu. Oke, jadi masih sangat-sangat menarik ya. Jadi itu untuk LSIP. Dan untuk saham yang terakhir ini sebenarnya kemarin itu aku cuma bahas di grup alumni aja sih ya, Tower. Aku bahas di grup alumni kemarin itu, di sini kita bahas dia udah mau break, ternyata langsung terbang seperti itu. Nah, aku bahas lagi sekarang karena trennya masih oke, udah gitu dia reject juga ya, dia reject support di sini kalau kalian lihat. Oke, jadi back to the topic, kita lihat dulu trennya bagaimana. Trennya kalau kita perhatikan di sini tower itu sedang melakukan uptrend. Itulah makanya kita bisa tarik trend line dari bawah sini sampai sekarang. Ya, kemarin itu juga dia sempat break cup and handle, dan lalu dia langsung terbang di sini. Break and handle, retest, konsolidasi, terbang. Lalu dia dibawa turun lagi ke trend line, mantul lagi sekarang. Nah, posisi candlenya sekarang sedang berada di atas support baru ya, yang tadi kita gambarkan di sini. Dia berada di support baru. Berarti masih belum ada tanda-tanda untuk false break, walaupun candlenya di sini itu seperti ini. Seperti itu. Oke. Nah, jadi coba deh kita cek hari terakhir ini bagaimana sih. Kita analisa dari tanggal 2 sama tanggal 3 ya. Tanggal 2 itu dia ngapain sebenarnya? Tanggal 2 dia bandarmologi ngapain gitu kan. Nah, tanggal 2 dia fake distribusi ya. Oh, ini LSIP toh. Bentar. TOWR. Nah, di sini dia distribusi, benar-benar distribusi ya. Bisa kita lihat di sini CS jualan banyak, dia distribusi banyak ya. Jadi kita lihat dia di sini distribusi tanggal 2. Terus tanggal 3 kemarin dia kembali netral ya, berarti nggak distribusi nggak terlalu besar lagi ya, dia kembali netral. Nah, tapi si CS masih jualan juga seperti itu. Oke, jadi bisa kita pantau selama nggak ada indikasi ya, selama nggak ada indikasi false break masih layak seperti itu. Karena kalau kita perhatikan risk reward ratio ini sangat-sangat menarik. Coba kita bentuk trading plan. Misalnya nih kita beli ya, misalnya ada pullback sedikit karena CS distribusi, contohnya kita beli di sini. Stop loss kita letakin di bawah support, berarti ada sekitar 2,5% lah. Nah, untuk reward ini sangat menarik. Kenapa? Karena sangat jauh ya. Di sini dia area all time high kian, yang seharusnya di all time high itu, dia nggak ada resisten kecil di sini. Sehingga kita bisa langsung tarik ke resisten yang tertinggi. Berarti masih sekitar 17,33%. Seperti itu. Ya. Nah, lalu pertanyaannya kalau misalnya tembus di sini, kita cut loss apa enggak? Ya, ini kan masih uptrend, Bang, gitu kan. Nah, kalau aku sih pribadi lebih bagus sih cut loss saja gitu. Kenapa? Karena ya nanti kalau kita seperti yang tadi ya, dan kita tentukan resiko kita itu di bawah si trend line itu cukup dalam. Ya, cukup dalam, dan risk reward ratio kita itu berubah signifikan.
gitu. Jadi solusinya bagaimana? Kita cut cepat sekitar 2%, kita cut di sini, tapi kita buyback. Kalau misalnya dia memang turun, kita buyback di trend line. Nah, jadi kalau kita bisa buyback di trend line seperti yang di sini Kian, itu resiko kita cuma 1%, tapi reward kita masih bisa sampai kemarin. Ya, masih bisa 25%, masih bagus banget. Seperti itu. Jadi, itulah tadi em, 5 buah saham yang menurut saya itu cukup menarik. Jadi tadi itu ada IPTV, ada Inco, ada CTRA, ada LSIP, ada TOWR. Ya, jadi bisa dipantau dari Senin sampai Jumat ke depan. Nanti yang mana yang menarik bisa di entry dan bisa diselesaikan trading plan-nya. Oke, bantu saya juga buat share video ini biar akun kita lebih cepat berkembang ya teman-teman. Biar semakin eh, biar semakin bagus analisanya, semakin akurat, dan ya semakin berkembanglah akun trader teknikal. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai berjumpa di video selanjutnya.